Selamat datang kembali di kelas online React Native bersama saya Prawito Hudoro. Pada materi kali ini kita akan melanjutkan proses slicing, yaitu pada halaman order summary. Di sini setelah kita melakukan proses pemilihan food dan juga kita memilih jumlahnya, kita akan melanjutkan kepada proses payment atau order summary. Jadi sebelum payment itu kita ada summary dulu untuk customer ngecek apakah ordernya sudah sesuai apa belum. Nah, kita akan mulai slicing page ini. Seperti biasa, kita akan membuat page baru, dan ini kita close dulu supaya lebih mudah melihatnya. Oke, setelah kita memiliki page order summary ini di router, nah saya akan klik dari food detail, berpindah ke order summary. Berarti saya akan masuk ke food detail, di bagian button di bawahnya ini, kita tambahkan on press. Nah, kita masukkan di sini sebuah function, di mana dia akan navigation. Nah, karena belum ada navigation, dia tidak akan muncul suggestion-nya. Tapi kita buat saja dulu navigate. Pindah kemana nih? Ke order summary. Nah, sekarang kita tambahkan props navigation-nya di dalam food detail. Oke, kalau sudah kita simpan. Nah, kalau kita klik, dia akan pindah ke order summary. Nah, di order summary ini kita akan mulai slicing ya. Masuk ke order summary. Pertama, kita akan masukkan header di sini. Kita sudah memiliki komponen header. Kita import saja header dari komponen. Nah, header ini kita memiliki props title, kemudian subtitle. Nah, kemudian supaya ada back-nya muncul, kita akan menggunakan di sini props on back. Nah, meskipun nanti kita belum memiliki function apapun nih, on back. Kita buat function saja dulu. Seperti ini. Nah, header-nya langsung ada. Kita tidak usah styling lagi. Selanjutnya, kita akan membuat konten detail dari food yang kita order atau item order. Nah, kita akan buat, kita ganti teks menjadi item ordered. Nah, di sini kita akan memiliki item apa yang kita order beserta jumlahnya. Nah, kalau kita lihat secara styling, ini sama dengan item list food di sini. Bedanya, sebelah kanannya ini rating, kalau ini jumlah item yang kita order. Berarti kita bisa menggunakan komponen yang sama, kita reuse, cuman kita modifikasi supaya support untuk yang ini. Sementara kita import dulu di sini, item list food. Kita import dari komponen molecule items list food. Nah, karena ini belum kita simpan dalam komponen, berarti kita akan ekspor dulu nih di molecule. Kita masuk dulu ke molekul. Nah, di item list food ini, dia belum diekspor ternyata di molekul. Kita akan import item list food from item list food ya. Ini kita ekspor. Nah, kalau sudah di sini, berarti kita bisa langsung panggil di sini. Item list food dari komponen. Nah, kalau seperti ini saja, dia hanya akan muncul listnya. Oh, di sini mungkin kita butuh image-nya. Image-nya kita panggil food dummy 1 aja. Nah, kita sudah punya nih item dummy-nya. Kemudian kita butuh merubah dari rating ini menjadi jumlah items. Berarti kita tinggal modifikasi aja di item list food. Nah, mungkin nanti kita tinggal tambahkan aja di sini props. Kalau ada props items, mungkin ini akan kita ganti ratingnya menjadi seperti ini. Kalau itemsnya ada, yang dimunculkan adalah sebuah teks bertuliskan items. Artinya kalau dia ngirimkan items 20, berarti nanti tulisannya 20 items. Nah, seperti halnya ini. Kalau dia ngirim 14, berarti 14 muncul. Selanjutnya, kita berikan logic juga di bawahnya. Kalau muncul rating, nah nanti rating juga perlu ada angkanya ya, angkanya 4, 5, atau berapa ratingnya. Nah, kalau ada rating, maka yang muncul adalah komponen rating yang ini. Nah, seperti ini, kita simpan. Ups, ada error di sini.
Rating kita panggil tapi nggak ada props-nya, ya tinggal masukkan aja di sini rating. Nah, sekarang kita tinggal kasih logic aja kalau memang ternyata dua-duanya dimasukkan. Mungkin ini kita bisa kasih logic kalau items true dan rating false. Nah, rating false itu kita bisa tambahkan kayak gini. Nah, maka munculkan ini. Kalau ini juga bisa kebalikannya. Items. Nah, bisa seperti ini. Banyak caranya. Atau pakai itinerary juga boleh, sama saja. Terserah kita mau seperti apa. Kita kembali ke order summary. Kita tinggal kirimkan saja di sini items. Nah, saya mau ngirimkan itemsnya 14. Langsung dibuatkan 14 items. Nah, mungkin ini kita buat styling dulu untuk itemsnya karena belum. Kita buat style. Nah, styling udah sesuai sekarang. Nah, selanjutnya kalau kita lakukan back di sini, back lagi. Nah, sekarang di homepage kita jadi tidak memiliki rating di sini karena belum memasukkan props rating. Kita bisa perbaiki nanti di halaman atau di molekul home tab section. Nah, di sini nanti item list food-nya perlu menambahkan props rating. Nah, kita bisa select semuanya. Kemudian kita tambahkan rating. Nah, kita masukkan digitnya dulu. Meskipun digitnya di sini belum disupport ya. Kita simpan. Nah, sekarang udah ada rating. Nanti dari props rating ini akan menentukan berapa jumlah titiknya, bintangnya, kemudian value dari ratingnya. Oke, sementara seperti ini dulu. Kita lanjut kembali ke halaman order summary. Oke. Selanjutnya kita masuk juga ke order summary di sini. Di bawah item ini kita akan masukkan detail transaction. Kemudian akan ada item-item seperti harganya berapa, biaya drivernya berapa, teksnya berapa, dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita lihat secara format selalu ada label price atau label value. Nah, di sini juga sama, label value. Ini kita bisa membuat komponen tersendiri supaya nanti lebih mudah untuk mengcustom stylingnya. Nah, bisa saja kalau ini komponennya sangat kecil, kita bisa buat di dalam page itu sendiri atau tetap di molekul. Supaya rapi semuanya, kita simpan semua di dalam molekul. Nah, di molekul ini kita buat item value, mungkin nama komponennya ya. Nah, item value ini kurang lebih nanti akan memiliki label, kemudian value. Nah, seperti ini, akan ada dua teks. Kemudian item value ini akan kita ekspor di sini. Kemudian kita masuk kembali ke order summary. Nah, di sini kita tinggal memasukkan saja item value. Nah, kalau kita simpan, nanti akan ada label sama value. Kita butuh berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4. 4. Kita buat 4. Nah, label value. Kemudian kita buat juga di bawahnya konten. Nah, secara styling ini akan mirip-mirip semua. Ini labelnya, kemudian ini juga labelnya. Nah, stylingnya sama semua. Kemudian ini ada item value juga. Berarti nanti stylingnya akan lebih mudah ya. Kita masukkan teks dulu. Nah, deliver to. Nah, kemudian di sini ada item value ya. Item value sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Dan terakhir akan ada button di sini. Nah, buttonnya bisa kita bungkus juga sama view. Ada button dengan teksnya mungkin di sini. Nah, kita akan mulai styling dari yang paling atas. Oke, kita akan mulai mungkin di sini membuat style konten ya. Kalau saya lihat konten ini styling yang pertama adalah background color putih pastinya, dan kalau lihat paddingnya di sini dia memiliki padding ke kiri 24, ke kanan juga 24, kemudian ke bawahnya itu 16, ke atasnya 16. Nah, berarti kita bisa membuat styling padding horizontal 24,
padding vertikalnya 16. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk item list food-nya, mungkin ini ada styling yang terbawa dari styling di homepage, akan kita perbaiki, di mana sepertinya ada padding di sebelah kiri, nanti akan kita hilangkan ya. Masuk ke item list food. Nah, di dalam kontainer ini sepertinya ada padding horizontal 24. Nah, mungkin ini kita ganti menjadi padding right saja. Kita hilangkan ya, padding left sama right-nya. Nanti di halaman homepage, kita akan buat padding tersebut dari page-nya. Sementara kita fokus di page ini dulu. Oke, setelah ini selesai, kita kembali ke order summary. Nah, kita akan membuat styling untuk teksnya di sini. Kita buat style, mungkin ini nama stylenya label ya, karena ini selalu sama. Nanti ini akan diimplementasi tidak hanya di sini, tapi di detail value juga dipakai, dan juga di deliver to juga dipakai. Jadi styling untuk bersama ya, label. Oke, kemudian mungkin kita akan berikan jarak sekitar 8 pixel ke konten di bawahnya. Oke, nice. Kemudian sekarang kita akan styling untuk label value-nya. Oke, kita tinggal masuk ke item value di sini. Nah, kita styling dulu dari sininya. Nah, container ini kita akan buat flex direction-nya row. Jadi kiri kanan. Kemudian pastinya justify kontennya space between supaya ujung ke ujung. Nah, seperti ini. Sekarang kita tinggal styling satu-satu labelnya. Kita berikan nama, nanti labelnya itu styles label. Kemudian yang ini kita berikan nama styles value. Langsung kita buatkan di sini labelnya. Kemudian value-nya juga. Font size 14, font family, Poppins regular. Kemudian color-nya seperti ini. Nah, untuk value nanti ada sedikit beda di bagian total price saja, tapi yang lainnya sama. Kita akan copy saja untuk yang ini, 14 normal juga. Nah, seperti ini. Oke, nah nanti kita tinggal kirimkan saja props-nya. Ada label, ada value. Label untuk mengisi yang ini. Value untuk mengisi yang ini. Nah, label value-nya. Sekarang jadi hilang semuanya karena label value-nya belum diisi di sini. Nah, kita masukkan dulu props semuanya. Sekarang tinggal kita buat sesuai dengan desain. Oke, sekarang kontennya sudah sesuai semua dengan desain. Nah, kalau kita lihat di sini kita bisa menggunakan juga style untuk konten ini, kita pasangkan juga di bawah sini. Nah, jadinya langsung menyesuaikan stylingnya. Dan kita lihat ada sedikit jarak di sini sekitar 24 pixel. Berarti di konten ini kita bisa tambahkan margin top sekitar 24 pixel. Nah, seperti ini. Jadi ada jarak per masing-masing kontennya. Nah, untuk checkout-nya sendiri, kita akan berikan styling di sini, style. Nah, apa yang kita berikan di sini? Kita akan memberikan padding kiri kanan 24 pixel. Berarti kita buat di sini padding horizontal 24 pixel. Nah, seperti ini. Dan atas mungkin kita berikan juga margin top 24 pixel juga. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita sudah memiliki desain yang sesuai dengan Figma yang kita punya. Nah, tapi kita ingat tadi, di sini untuk item list food ada perubahan dari sisi kita, paddingnya kita hilangkan. Berarti ini berimbas untuk page di home page. Nah, ini jadi nempel, kita perlu menambahkan padding. Nah, paddingnya kita tambahkan saja dari page atau molekul tab home tab section ya. Nah, kita tambahkan di sini per masing-masing page-nya padding horizontal 24 pixel. Ini kita copy, tempelkan juga di sini. Dan terakhir tempelkan di sini. Nah, sekarang memiliki padding yang sama seperti sebelumnya. Oke, kita coba masuk lagi ke order summary. Oke,
Oke, sudah sesuai. Baik, demikianlah proses slicing untuk page order summary. Semoga bermanfaat.